Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sahibi syafa'ah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Masyarul muslimin hadirin jamaah salat subuh, jamaah majlis ta'lim Masjid At-Taubah rahmatullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita curahkan keriduan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Ahad tertanggal 26 Desember 2021 atau bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah, kita kembali lagi Allah izinkan untuk bertemu bertatap muka bersemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan menyempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan taklim. Alhamdulillah, guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Jaja Nurjana Ema sudah hadir di tengah-tengah kita dan siap menyampaikan sebuah materi lanjutan daripada Ahad sebelumnya, yaitu adab berdoa, diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Untuk itu jemaah sekalian, mari sama kita simak apa yang beliau sampaikan. Insyaallah banyak ilmu yang nanti akan kita peroleh untuk bekal kehidupan kita, bekal kehidupan dunia dan akhirat. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah bahwa pada subuh hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan berbagai macam aktivitas. Tentu harapannya adalah bahwa aktivitas yang kita lakukan itu senantiasa akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga terlimpah kepada kita semua selaku umatnya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemarin kita sudah membahas ya doa dalam perspektif Imam Al-Ghazali, fadilahnya, kemudian adabnya. Tapi adab ini belum terbahas secara keseluruhan, maka saya kira penting untuk kita kita mengkajinya gitu ya. Karena dalam kehidupan ini jamaah rahimakumullah, kita pasti membutuhkan instrumen berdoa, kita membutuhkan Allah Al-Khaliq, ya kan? Dan banyak persoalan ya, banyak masalah, maka doa adalah salah satu instrumen yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih tenang paling tidak, Pak. Jadi sebenarnya kan yang masalah itu bukan adanya masalah, ya kan, tetapi ketenangan dalam menghadapi masalah. Walaupun masalahnya banyak, tapi hatinya tenang, itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap psikologis kita gitu. Siapa yang memberikan ketenangan? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Yang memberikan ketenangan itu, Pak, bukan jabatan, bukan harta, bukan kolega, bukan siapa-siapa, tetapi Allah. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman. Lihat para nabi dan rasul. Apa ada nabi dan rasul yang gak punya masalah? Banyak dan berat masalahnya.
Ya, jadi Nabi dan Rasul itu wah luar biasa. Ya, sampai pernah Nabi Yunus agak frustasi ya kan, akhirnya meninggalkan umatnya gitu. Banyak masalah Pak, Nabi dan Rasul itu. Walaupun masalahnya bukan untuk kepentingan individu ya. Masalahnya adalah bagaimana menjadikan masyarakat yang mereka pimpin itu masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah. Tapi kenyataannya banyak sekali yang membangkang, maksiat, kemudian menyekutukan Allah dan seterusnya. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, doa, nah kembali ya, itu adalah salah satu instrumen untuk dimana kita lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ini, gitu ya. Kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak putus asa, kita tetap memiliki keyakinan bahwa Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, ada berdoa, ada 10 di sini ya. Al-awwalu yang pertama ayat rasada li du'ahi al-awqat asy-syarifata ka yaumi arafata minas sana wa ramadan minal ashhur wa yaumal jumu'ati minal usbu' wa waqtas sahr min sa'atil lail gitu. Jadi ada berdoa pertama adalah memilih waktu yang mulia gitu. Memilih waktu yang mulia, waktu-waktu yang baik gitu. Apa saja kata Al-Ghazali ya, misalnya kayak pada hari Arafah, dalam setahun sekali ada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah kita banyak berdoa, memohon kepada Allah ya atas segala apa yang kita inginkan. Tetapi saja doa itu ya memang yang harus baik-baik ya Pak ya. Karena kalau doa itu tidak baik, itu akan kembali kepada diri kita juga gitu. Misalnya kita mendoakan teman, sahabat, tetangga, ya Allah mudah-mudahan dia bangkrut. Dan malaikat doain kita, engkau juga bangkrut gitu. Itu enggak lebih gawat, doa kita belum tentu dibalas, tapi doa malaikat belum tentu dijawab ya kan. Tetapi doa malaikat kemungkinan dijawabnya sangat besar gitu. Nah makanya kenapa kita diperintahkan untuk mendoakan orang lain yang baik-baik, karena doa itu akan kembali kepada kita Pak. Ketika kita mendoakan, misalnya ada orang lagi kesusahan ya, kita menolong, kita doakan, maka doa yang sama juga akan ada pada diri kita gitu, akan kembali kepada kita. Maka doakanlah yang baik-baik saja ya. Tapi dia nyakitin, nyebelin, nah, kita doakan mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah. Kan orang tidak ada yang tidak mungkin berubah Pak ya. Walaupun juga ada yang terus-menerus tidak berubah, tapi juga saya kira banyak orang itu yang kemudian mengalami perubahan. Maka oleh karena itu kita jangan pernah menutup ya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang Allah berikan. Dengan doa kita siapa tahu kemudian orang itu berubah gitu. Nah itu saya kira seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan ya, dalam setiap bulannya, di bulan Ramadan kita banyak berdoa. Insya Allah doa kita di bulan Ramadan itu adalah juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang jelas al-awqat asy-syarifah ya. Al-awqatus syarifah itu yakni waktu-waktu yang mulia gitu. Waktu-waktu yang mulia. Di samping tadi hari Arafah ada bulan Ramadan. Jadi keseluruhan bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang mulia untuk kita berdoa. Maka dipersilakan untuk kita banyak berdoa, di samping juga melakukan kebajikan gitu ya. Kemudian dalam setiap minggu ada Yaumul Jumu'ah atau hari Jumat, ya kan?
Nah, di hari Jumat kita diperintahkan untuk senantiasa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari Jumat itu mulainya kapan? Mulainya tentu saja penanggalan Hijriyah itu berarti hari Kamis maghrib itu sudah masuk hari Jumat gitu. Jadi begitu Kamis maghrib itu sudah Jumat tuh sampai dengan Jumat maghrib. Begitu maghrib sudah Sabtu. Jadi dari Kamis maghrib malam Jumat sampai hari Jumat sampai dengan maghrib di waktu Jumat itulah hari Jumat. Jadi beda dengan Syamsiah. Kalau Syamsiah hari Jumat itu dimulai dari dini hari, ya Kamis dini hari atau Jumat dini hari gitu. Kalau Hijriyah ya mulai maghrib itu. Nah itu juga adalah waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Kemudian pada saat-saat malam yaitu waktu sahar, yakni pada waktu sahur. Ya. Waktu kita menunaikan tahajud, waktu sahur itu ya dari waktu kita tengah malam ya, kira-kira 2/3 malam gitu. Ya jam-jam 3, jam 4 ya, sampai dengan waktu fajar tiba ya, walaupun waktu fajar hari ini dikritisi ya Pak ya, jika ada yang mengkritisi bahwa waktu subuh kita kecepatan 8 menit misalnya, bahkan ada yang mengatakan 20 menit gitu. Ya wallahu a'lam bishawab, tapi saya kira inilah barangkali ya kelemahan kita dalam dalam mempelajari tanda-tanda alam. Jadi kita ini tidak pernah diajarkan oleh guru kita melihat fajar sidik, Pak. Jadi cuma teori aja, teori gitu. Fajar sidik itu kayak apa? Itu kita nggak pernah tahu. Kita kan sekarang kalau sholat melihatnya apa? Tanda-tanda alam apa ngelihat jam? Jam. Padahal kalau hadisnya melihat tanda-tanda alam, ya kan? Nabi nggak pernah waktu maghrib jam sekian, nggak pernah kata Nabi. Waktu zuhur itu apabila matahari telah tergelincir gitu. Bayangannya maksudnya, bayangan telah tergelincir. Nah pernah nggak kita misalnya menentukan waktu zuhur itu kemudian kita bawa tongkat ke tengah lapangan? Kemudian dilihat, udah tergelincir belum ya bayangannya? Oh ternyata belum, berarti belum masuk waktu. Sekarang kita ngelihatnya jam itu hasil hisab. Ya walaupun juga hasil hisab ini adalah merupakan salah satu metode ya, yang disepakati oleh seluruh, saya kira hampir seluruh umat manusia, umat muslim di dunia ya. Beda dengan puasa, kalau puasa kan ada yang mau pakai hisab, ada yang tidak pakai hisab ya kan. Tapi kalau waktu sholat itu semua pakai hisab, padahal dalilnya tidak pakai hisab, tapi dalilnya itu dengan ya melihat tanda-tanda alam. Misalnya kalau subuh yaitu keluarnya fajar sidik gitu. Nah misalnya di waktu sahur ditekankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari petunjuk ini juga kita dapati Pak ya, setelah tahajud banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita bisa menunaikan atau menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah yang kedua, selain waktu-waktu yang mulia, juga ayahtanimal ahwal syarifata. Kita adabnya berdoa itu melihat atau memilih
kondisi-kondisi yang baik gitu. Jadi selain waktunya baik, kondisinya juga baik. Artinya kita memanfaatkan momen-momen waktu dan ahwal atau kondisi. Kondisi yang baik dalam berdoa. Misalnya ketika indaza fi sufufi fi sabilillah, ketika bertemunya tentara perang di jalan Allah. Jadi kita banyak berdoa. Ya kalau kita insya Allah nggak ngalamin Pak ya, dan mudah-mudahan tidak ngalamin lagi gitu. Kalau zaman Nabi dulu itu kan peperangan ini sering berlangsung antara kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai kemudian terjadi Fatu Mekah, yakni terbebasnya atau dibebaskannya kota Mekah. Ya. Dan di situ adalah simbol di mana kita atau umat Muslim memenangi. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nasr kan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ternyata kalau saya melihat pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu jangan-jangan diinspirasi oleh surat Al-Fat ini gitu. Kan didorong oleh keinginan luhur dan berkat rahmat, ya kan. Jadi kita memang ada usaha gitu, tapi juga rahmat Allah yang yang menjadikan kita merdeka. Kemudian wa inda nuzulil ghais, ketika turunnya hujan. Apalagi sekarang cuaca cenderung agak ekstrim Pak ya. Di beberapa tempat kita membaca berita atau mendapatkan postingan misalnya angin puting beliung, ya kan. Kemudian ada banyak kecelakaan, pohon-pohon tumbang dan seterusnya. Ya, kita banyak-banyak berdoa. Nah, wa inda iqamatis shalawatil maktubah, dan ketika iqamah atau didirikannya salat maktubah, faqtanibu du'a fiha, maka banyak-banyak berdoa ya di dalamnya gitu. Nah, terutama khalfas sholawat, di akhir sholat. Jadi makanya setelah sholat kan kita biasanya memang diam sejenak untuk membaca zikir-zikir, ya kan? Dari mulai istighfar, kemudian tasbih, tahmid, takbir, ya. Kemudian kita berdoa, dan itu adalah waktu-waktu yang atau kondisi-kondisi yang asyarifah gitu. Kondisi yang asyarifah. Kemudian ad-du'a bainal adzan, ya artinya antara azan dan iqamah. Bahkan kata Nabi la yuraddu, itu ketika kita berdoa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Nah, ini hadisnya dianggap hasan dari hadis Anas, tetapi dianggap dhaif oleh Ibnu Adi dan Ibnu Qatan. Kemudian yang lain mengatakan sahih. Jadi ini para ahli hadis berselisih melihat hadis ini. Ada yang mengatakan hasan, ada yang dhaif, tapi ada juga yang sahih gitu ya. Misalnya wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahu, Ibnu Hibban dan Hakim itu mensahihkan. Jadi ini
kondisi-kondisi di mana kita baik untuk berdoa intinya ya Bapak-Bapak sekalian. Jadi kemudian ada juga aqrabu ma yakunul abdu min rabbi azza wa jalla wa sajidun fa'aksiru fi minad du'a. Jadi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a, maka banyak-banyaklah berdoa dalam sujud itu. Jadi ketika sujud kita diperintahkan banyak-banyak berdoa. Ya. Walaupun memang di sini ada ada perselisihan juga gitu. Karena ada yang menyatakan bahwa kita tidak sembarang berdoa dalam sholat gitu. Karena sholat itu ketentuannya sudah diatur. Maka doa-doa yang kita bacakan haruslah doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Misalnya doa sujud itu kan ada yang Subhana rabbiyal a'la, ada yang Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli gitu. Ya. Jadi ya itu aja gitu. Jangan misalnya doa-doa yang lain. Nah, tapi ada juga ya yang mensiasati nih doa-doa yang lain itu dilakukan misalnya dengan dalam hati gitu. Jadi waktu sholat tidak diucapkan dengan misalnya lagi sujud ya Allah mudah-mudahan tapi dalam hati gitu ya. Nah itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi memang ini wilayah khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat di situ terkait dengan doa pada saat sujud. Kemudian yang ketiga, ayat doa mustaqbilal kiblat. Hendaknya ketika berdoa itu menghadap kiblat. Jadi waktunya baik, kondisinya baik, dan ketika berdoa hendaknya menghadap kiblat. Kemudian wa yarfa'u yadaihi, dan mengangkat kedua tangan. Bahkan dalam beberapa hadis kan Nabi sampai mengangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya gitu ya. Ya itu memang sih hadisnya kalau tidak salah itu waktu Nabi sholat untuk meminta hujan itu istisqa gitu. Nah misalnya di sini warawa Anas annahu sallallahu alaihi wasallam, Anas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya hatta yura bayad ibtihi ibtaihi, sampai kemudian terlihat putihnya kedua ketiak beliau fi du'a wala yusiru bi usbuhi, dan beliau tidak mengisyaratkan dengan jarinya. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim duna qauli wala yusir bi usbihi, tanpa ucapan la yusir bi usbihi, yakni tidak mengisyaratkan dengan telunjuknya. Nah ini hadisnya berarti sahih ya. Jadi intinya ketika berdoa kita memang dianjurkan adabnya adalah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan gitu. Ya. Jadi bagaimana Pak kalau dalam perjalanan? Ya kalau dalam perjalanan misalnya lagi hujan kan itu kan waktu yang kondisi yang baik untuk berdoa tadi kan. Hujan, ya nggak usah menghadap kiblat juga kalau dalam perjalanan, sama kayak ketika kita sholat nanti ganggu orang
yang di sekitar kita, ya kan? Karena mau menghadap kiblat, begitu belok nih kita belok. Yang di samping nanti terganggu kan gitu ya. Jadi ajaran agama itu tidak menyulitkan, walaupun juga tidak boleh dimudahkan ya, gitu. Kemudian yang keempat, khafdus sauti bainal mukhafati wal jahri, yakni yang keempat merendahkan suara antara berbisik dan jahar. Jadi tidak kuat ya, tapi tidak juga lembut sekali gitu ya. Tapi kalau banyak orang bagaimana Pak? Misalnya habis sholat ya, memang ketika banyak orang ya tidak perlu juga kita kuat-kuat Pak ya, gitu. Ya sekedar terdengar oleh kita lah gitu ya. Tapi maksudnya gini, bahwa suara itu kan suara itu memberikan kesan kan, intonasi itu memberikan kesan. Nah intonasinya itu hendaknya penuh dengan intonasi yang penuh dengan keseriusan lah gitu ya. Ya Allah misalnya kan gitu kan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Jangan kemudian nah itu intonasinya gak ada. Jadi masa berdoa begitu. Jadi tidak ada al-mukhafah wal jahr di situ ya. Kemudian al-khamis yang kelima, ala takallafa saja'u fid du'a. Jangan kemudian memaksa-maksa dalam berdoa lewat sajak gitu ya. Artinya memaksa-maksa gitu. Kenapa? Fa inna halad da'i, karena sungguhnya kondisi orang yang berdoa itu yang bagi yakuna hala mutadarrin wa takalluf la yunasibuhu, bahwa orang yang berdoa itu hendaknya adalah dalam kondisi yang mutadarri', orang yang merendah gitu ya. Ya kan namanya orang kita yang butuh kan Pak ya. Masa ya Allah pokoknya, masa berdoa pokoknya. Gak boleh lah gitu. Karena apa Pak? Kita kan tidak tahu sebenarnya yang terbaik untuk kita itu apa. Yang tahu yang terbaik untuk kita hanyalah Allah. Jadi kalau saya mengibaratkan kita di hadapan Allah itu seperti anak kecil ya di hadapan orang tua gitu. Apakah semua permintaan anak kita itu kita penuhi? Kan enggak Pak ya. Wah ini belum cocok nih umurnya. Masa baru kelas 5 SD udah minta motor misalnya. Ya kita nggak beliin, walaupun ada juga orang tua yang membelikan. Tapi rata-rata tidak membelikan. Kenapa? Karena nggak cocok. Nah, begitupun kita minta, ya Allah saya minta benar. Tapi kata Allah ini nggak cocok nih. Maka bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lain, yang cocok buat dia. Ya. Misalnya kan ada orang yang, ya Allah mudah-mudahan tender saya lolos gitu, tender saya menang misalnya. Tahunya nggak menang. Tapi Allah menggantinya dengan kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya, kesehatan anak-anaknya, ya. Kan sebenarnya Pak ya, kalau anggota keluarga kita itu sehat itu, masya Allah, nikmat yang tak ternilai, ya kan? Coba bapak-bapak, kalau ada salah satu anggota keluarganya sakit, berapapun uang kita dapat, itu habis untuk berobat, belum waktu yang kita miliki, ya kan? Coba misalnya ada anak kita yang sakit, wah berapapun uang yang kita dapat itu habis. Maka ketika anak kita sehat, ya kan, istri kita sehat, diri kita sehat, wah itu nikmat yang tak ternilai gitu. Boleh jadi ini adalah berkat doa-doa kita yang memang tidak Allah kabulkan untuk yang kita inginkan, tapi Allah kabulkan dalam hal itu. Maka berdoa itu memang harus terus-menerus kita lakukan. Dan tentu saja tadi ya, yang kelima, doanya tidak memaksa-maksa gitu. Kemudian yang keenam, at-tadarru wal khusyu' wa raghbah wa rahbah ya. Jadi dalam berdoa itu penuh dengan kerendah dirian, kehusyuan.
Nah ini banyak orang yang berdoa tapi tidak khusyuk. Maka Allah katakan kan, ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa idza da'an, apabila ia berdoa kepadaku. Ini kan berarti mengisyaratkan bahwa ada orang yang berdoa tapi hatinya tidak berdoa. Jadi intinya dalam berdoa ya harus ada at-tadarru wal khusyuk, kekhusyuan. Ya. Dengan kan suara orang khusyuk beda dengan suara orang yang tidak khusyuk. Coba Bapak sekalian, kalau kita melihat mendengar orang yang penuh dengan ekspresi, ya kan? Beda dengan orang yang tidak penuh dengan ekspresi dalam berdoa atau dalam apapun lah gitu. Orang yang penuh dengan ekspresi itu dalam hal apapun dia lebih meyakinkan, lebih enak, lebih lebih meyakinkan saja gitu. Nah tapi kalau tanpa ekspresi itu seakan-akan apa sih yang diinginkan gitu kan? Ya. Apalagi ya tadi doanya Rabbana atina fid dunya. Jadi sambil sambil lalu lah gitu ya. Kemudian nah dalam berdoa tentu saja kita yakin Pak ya, bahwa doa kita itu bil ijabah, kemudian akan dijabah. Kata Rasul, la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki, ampuni saya ya Allah. Jadi doanya itu enggak ini ya, enggak yakin dijabah gitu. Ya pokoknya terserah sampean lah ya Allah. Kalau sampean mau mengampuni saya ampuni. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jangan begitu. Jadi ketika berdoa itu ya kita muqinuna bil ijabah ya. Kata Nabi, ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan yakinlah doa kalian itu akan diijabah. Wa'lamu annallaha azza wajal la yastajibu du'a min qalbin ghafil, dan ketahuilah bahwa Allah azza wajalla tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lengah. Jadi kita harus yakin Pak dalam berdoa itu. Nah, apalagi bulan yang lalu kan kita sudah bahas tuh bahwa doa kita itu boleh jadi diijabah di akhirat. Ya, tidak di dunia tapi di akhirat. Maka banyak-banyak berdoa. Ini berarti apa? Doa ini bekal kita Pak. Bekal kita. Karena apa? Karena boleh jadi gitu, kita memang tidak mendapatkan di dunia, tapi di akhirat kita dapat. Kan subhanallah ya, kalau di akhirat kita dapat, walaupun di dunia kita tidak mendapatkan. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itu kan lebih panjang Pak, tidak berakhir. Kalau kehidupan dunia ya kan, nah, hari ini masih muda, 10 tahun lagi sudah agak menua, 10 tahun lagi sudah jadi kakek ya kan. Nah ini kan kayak Pak Haji Giarto itu kan sudah mengalami banyak zaman ini. Luar biasa. Pensiun tahun berapa? 96. Masya Allah. Sudah 25 tahun, sudah remaja kalau sudah dewasa itu ya, sudah dewasa kalau usia anak-anak kita gitu, 25 tahun. Ini kan luar biasa ya. Nah kemudian hendaknya yang ke-8 Pak. Jadi yang ke-7 tadi hendaknya yakin bahwa doa kita itu akan dijabah ya. Yang ke-8 ayyali hafid doa wa yukarriruhu salasan. Dalam berdoa itu hendaknya diulang 3 kali. Nah ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud ya. Kana alaihi salam idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Bahwa Nabi SAW ketika berdoa dan memohon itu diulang sebanyak 3 kali. Nah ini status hadisnya
Ruwahu Muslim. Kalau Ruwahu Muslim berarti kalau secara sanad sudah sahih tuh Pak ya. Jadi doanya diulang 3 kali. Nah, kalau imam mengulang 3 kali, jamaahnya ini kok doanya diulang-ulang sih. Ya. Ya kalau sendiri silakan diulang-ulang Pak. Ya. Kalau lebih dari 3 kali bagaimana Ustaz? Ya enggak apa-apa juga, tapi memang itu kan terkait dengan apa ya? Dengan ya terutama kepentingan kita lah, kepentingan kita untuk apa? Untuk supaya kita betul-betul yakin bahwa kita itu akan dijabah doanya. Nah, saya biasanya kalau baca Rabbik Firli bisa berkali-kali itu ya. Rabbik Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Karena saya berazam bahwa inilah yang bakti saya kepada kedua orang tua saya ketika saya tidak lagi bisa berbakti dengan yang lain ya. Ya, walaupun mungkin bisa berbakti dengan menyambangi atau bersilaturahim dengan orang tua kita gitu. Yang sudah almarhum. Nah, tapi paling tidak doa ini akan terus mengalir, ya kan. Maka oleh karena itu semakin diulang-ulang berdoa, saya kira ya semakin baik ketika misalnya untuk kedua orang tua kita itu tadi ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya memang ada ada hadisnya sahih di sini ya, bahwa berdoa itu akan lebih baik kalau diulang 3 kali ya. Pak, bagaimana kalau doanya dengan bahasa Indonesia? Ya silahkan saja dengan bahasa Indonesia, diulang 3 kali juga ya silahkan gitu. Ya, jadi intinya adalah berdoa ini memang merupakan salah satu instrumen tadi yang Allah berikan kepada kita supaya kita dalam menghadapi kehidupan ini ya tidak stres ya. Karena tadi sebenarnya yang masalah bukan masalah, tetapi yang masalah adalah ketika kita salah dalam menghadapi masalah ya. Ketika salah dalam menghadapi masalah, kita akan menjadi stres, depresi, bahkan kemudian ya perlu pertolongan dari psikiater dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ke-9, Bapak sekalian, hendaknya dalam berdoa ayat tatiyat doa bi zikrillahi azza wa jalla. Hendaknya membuka doa kita itu dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Fala yabda'u bisu'al, jangan dimulai dengan permohonan. Jadi mulai dengan zikir. Misalnya dengan ya istighfar. Pokoknya zikir-zikir lah ya. Ini ada hadis dari Salamah bin al-Aqwa, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastatib doa illa istaftahahu biqaulin subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Maha suci Allah. Jadi subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Ini Nabi ketika mau berdoa ya. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab, subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Maha suci Allah yang maha tinggi, yang paling tinggi, yang maha pemberi. Nah, ini status hadisnya dari Ahmad dan Hakim qala sahihul isnad ya, dan dikatakan sanadnya sahih. Tetapi Umar bin Rashid al-Yamani itu oleh jumhur didoifkan. Jadi di sini ada di antara sanadnya ada Umar bin Rashid al-Yamani yang cenderung didoifkan. Jadi ini hadisnya memang tidak utuh secara sanad disahihkan. Tapi intinya jamaah rahimakumullah, memang ketika berdoa ya hendaknya ada prolog. Kan kita kalau mau ngutang juga ada prolog dulu ya. Jadi misalnya saya mau ngutang ke Pak Haji Sugiarto, masa langsung assalamualaikum salam, ada apa saja mau ngutang nih Pak Sugi? Ya begitu kan, kita katanya dulu sehat Pak Haji, sehat.
Gimana? Oh Pak Caca kok tumben? Alhamdulillah, ya pengen silaturahim Pak Haji, kan gitu. Muter baru. Nah, ini Pak Haji, ternyata kan gitu. Nah, masa berdoa begitu? Ya, berdoa langsung, ya Allah, kan nggak begitu ya. Kita baca zikir, baca apa? Baca istighfar gitu ya. Nah, baru kemudian kita awali dengan hamdalah, kemudian sholawat gitu. Bahkan di sini dikatakan man arada ayas'alallah hajatan falyabda bi sholati 'alan nabi summa yas'alu hajatahu. Dari Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa siapa saja yang ingin memohon kepada Allah tentang terpenuhi hajatnya, maka mulailah bisolati ala nabi, dengan sholawat nabi ya, dibaca sholawat nabi. Nah ini walaupun memang hadisnya dikatakan mauquf ya, mauquf, jadi terhenti di beberapa tingkatan tertentu gitu. Jadi memang hadisnya tidak dinilai sahih gitu. Tapi biasanya kita memang diajari oleh guru-guru kita kan dalam berdoa biasanya membaca hamdalah dulu ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin. Atau yang panjang itu kan, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini saya waktu mimpin doa pakai begini, yang penggemar dangdut protes Pak, kok hamdan ATT nggak disebut, kacau. Jadi ya ini prolog dalam berdoa, kemudian baca sholawat, baru kemudian kita berdoa memohon permohonan kita. Tapi kalau saya biasanya doa yang pertama itu untuk kedua orang tua dulu ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kemudian doa yang lain-lain. Yang terakhir yang ke-10 yaitu ada batin ya. Nah ini ada batin ini adalah al-aslu fil ijabah, merupakan akar pokok pangkal di ijabahnya doa. Jadi disebutkan terakhir, tetapi merupakan hal yang pokok. Karena memang kan semuanya berawal dari batin Pak ya. Semua ekspresi dan lain sebagainya itu bisa ditipu Pak. Kita bisa menipu, tapi kalau batin kita nggak bisa nipu, ya kan? Ada orang mulutnya manis, hatinya busuk, bisa jadi. Tapi kalau hati itu akan mengekspresikan keseluruhannya. Maka al-adabul batin ya, yakni adab yang sifatnya batin ini yang dari hati itu adalah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali al-aslu fil ijabah, merupakan pokok pangkal di ijabahnya doa. Apa itu? At-taubah ya. Nah, taubah ini disebut pertama ini. Insya Allah kita ini kelompok-kelompok at-taibun ya, karena nama masjidnya Masjid At-Taubah gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, kita disuruh untuk apa? Banyak bertaubat, beristighfar ya. Kemudian raddul mazalim, kita diperintahkan untuk apa? Menolak kezaliman. Nah kemudian al-iqbalu ala Allah azza wa jalla ya. Kemudian ya betul-betul menghadap, memohon Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian dalam berdoa batin kita kemana-mana. Jadi batin kita itu harus betul-betul hadir ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas jamaah rahimakumullah, memang ya kita diperintahkan untuk menolak kezaliman. Jadi kalau kita berbuat zalim, jangan doa kita juga nggak diterima gitu. Ya. Artinya bertaubat ini secara sungguh-sungguh ya Pak ya. Ya. Memohon kepada Allah, kemudian kita bertaubat, dan pada akhirnya kita juga harus berbuat kebaikan dengan sesama
manusia. Jadi menolak kezoliman berarti kita harus memancarkan kebaikan, kan begitu ya. Baik Bapak sekalian, saya kira ini ya 10 adab berdoa. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak-bapak yang akan merespon, menanggapi dan seterusnya. Ya. Oh. Haji mau nanya? Iya. Nggak, maksudnya di handphone aja dekat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini satunya tambahan, satunya pertanyaan. Yang tambahan yang hari Jumat itu saya pernah baca hadis, doa disampaikan antara khutbah ke-1 dan khutbah kedua. Ini sudah saya alami Pak. Waktu saya mau naik haji tahun 91, saya waktu itu di Jogja, saya mohon tuh kepada Allah, ya Allah kabulkan saya naik haji. Benar Pak, terkabul Pak. Yang keduanya, bagaimana sikap kita. Ada salah seorang kawan kita, nggak saya sebut namanya, setiap sholat tuh Pak, setiap gerakannya itu selalu apa itu? Bukan mendahului, malah lama Pak. Imam sudah berdiri dari sujud, dia masih sujud sampai hampir sujud kedua. Ini menyikapinya gimana? Kalau dikasih tahu ngeyel soalnya Pak. Alasannya apa katanya? Ya nggak tahu, pokoknya terserah saya lah. Sampai sujud terakhir semua udah assalamualaikum, dia masih sujud Pak. Saya kalau nggak ingat bisa tendang tuh Pak. Satu kalau masjid belum kedua seorang tua nggak enak. Menyikapinya bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Orangnya nggak ada Pak, udah pulang. Siapa yang? Itu belakang. Pak Dadang. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam khutbah Jumat kita tidak diperbolehkan untuk bicara ataupun memberikan teguran kepada kanan kiri. Nah, saat khotib membacakan atau menyebut nama Rasulullah, kita ini untuk menyampaikan sholawat. Apakah ini termasuk dalam larangan untuk bicara saat khatib menyebut nama Rasulullah? Demikian Ustaz. Terima kasih. Satu lagi boleh? Kalau ada. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan juga pada antara khutbah pertama dengan khutbah kedua yang jeda itu Ustaz. Itu kan ada hadis menyebutkan bahwa di situ untuk berdoa. Apakah itu termasuk waktu-waktu doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau terkait dengan doa antara dua khutbah itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwa itu adalah juga merupakan waktu-waktu yang asyarifah ya, yang baik lah untuk kita berdoa. Antara dua khutbah ini ya memang doa-doa yang makbul lah untuk kita berdoa gitu. Jadi silahkan berdoa. Tadi bahkan testimoninya Pak Haji itu dulu kan nggak pakai antri Pak ya, naik haji. Jadi di antara dua khutbah beliau berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa naik haji. Taunya setahun kemudian bisa berangkat haji gitu ya.
Nah, ini saya kira momen-momen seperti ini tentu ya harus kita gunakan ya. Cuma kan banyak bapak-bapak ini kalau pas khutbah, di antara dua khutbah itu waktunya nyenyak jam tidur gitu. Sampai kemudian kadang-kadang salah paham dia. Ini aliran apa ya? Kenapa? Kok nggak ada khutbahnya? Bukannya nggak ada khutbahnya, dia begitu duduk ya kan, khutbah belum naik dia udah tidur gitu. Tahu-tahu komat, bangun-bangun komat. Nah, maka kita manfaatkan momen-momen itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Haji tadi saya kira begini Pak, kita ini harus memilih tengah-tengah lah ya. Walaupun memang mengakhirkan itu tidak ada ancaman seperti kita mendahului imam ya. Kalau mendahului imam kan ada ancamannya itu. Nanti di akhirat kepala kita diganti dengan kepala himar. Ya. Kakinya kayak kenal nih. Kepalanya kok himar gitu kan. Nah, jadi kalau mendahului pasti itu. Tapi juga mengakhirkan tuh kalau terlalu lama kan kita juga disuruh tengah-tengah intinya Pak ya, sedang lah gitu. Nah apa itu yang sedang itu? Misalnya gini, Allahu Akbar. Nah, kemudian kita makmum baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah baru kita bangkit, Rabbana walakal hamdu. Nah ini jamaah kita kebanyakan juga nggak sabar tuh. Imamnya baru sami, udah. Baru Allah. Assalamu, itu udah keluar. Ya. Jadi tunggu Pak sampai wabarakatuh, baru kita nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya imam harus tegas. Ada juga saya dengar imam Pak, Allah, nggak kedengeran akbarnya. Nami Allah. Nah itu nggak boleh juga kalau Nabi itu nggak tegas. Kita sampai sekarang begitu Pak. Kan nyatanya hampir seluruh dunia nggak ada khilafiyah gitu. Baca Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah tuh nggak ada khilafiyah. Beda dengan masalah-masalah yang lain. Berarti kan komando dulu oleh Nabi itu dikatakan dengan sempurna. Mudah-mudahan nggak ada ini imam di At-Taubah yang model begini gitu ya. Allah. Jadi kedengaran Allahnya doang, akbarnya nggak kedengaran. Saya pernah dengar imam begitu itu. Setan masuk juga ke saya rupanya. Begitu Allah, saya bilang kok pertama begitu selanjutnya saya ikutin kan kita suruh ngikutin imam ya, tapi kan ngikutinnya kan pelan biasanya. Ini agak kencang saya nyindir imam. Allahu Akbar. Sami Allah. Kalau Sami Allah kan kita nggak baca Sami Allah jadinya ya. Gitu. Jadi begitu Pak. Yang sedang lah. Yang sedang itu seperti itu. Jangan terlalu cepat juga. Jamaah kita banyak kan terlalu cepat kalau saya lihat itu. Imamnya baru Allah, dia sudah Allah. Tunggu bar. Kenapa sih nggak sabar amat? Kedengaran bar baru Allahu Akbar. Sami Allah. Tenang dulu aja ruku sampai kedengaran hamidah baru Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar sujud baru turun Allah. Ini mah Allah. Ikutin sampai ketemu bar itu baru turun gitu ya. Nah kalau bagaimana kalau ada yang berlebihan sikap kita Bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya. Dengan bijaksana. Enggak bisa dengan bijaksana wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan enggak bisa juga wajadilhum billati ya ahsan, kemukakan argumentasi yang terbaik gitu. Itu enggak bisa juga kita serahkan kepada Allah. Iya, berdoa. Jadi gitu, memang kita tidak boleh
dalam dakwah itu memberikan kekerasan, ancaman gitu, ketidaknyamanan. Ya, walaupun kita tidak nyaman sebenarnya gitu. Tapi tetap dalam berdakwah itu kita diperintahkan untuk yang baik-baik saja. Karena apa? Karena pada akhirnya toh yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak diperintahkan untuk menjadikan orang itu taat, tetapi kita diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan. Siapa tahu dengan kebaikan yang kita sampaikan menjadikan orang itu taat, gitu. Ya. Jadi ya kita tetap menjalin hubungan baik, tetapi menasihati, ya. Ngeyel, ya biarin saja. Gitu. Alasan adu argumen tadi, wajadilhum billati ahsan. Ya, boleh kita beradu argumentasi dengan argumen yang terbaik gitu. Nah, kalau adu argumen tidak bisa, ya kita katakan dalam beragama itu bukan mengikuti hawa nafsu kita gitu ya. Masa dia masih sujud sampai mau rakaat berikutnya, itu kan gak ada contohnya seperti itu gitu. Walaupun memang secara hadis tidak ada ancaman juga orang mengakhirkan gitu ya. Tidak seperti tadi yang mendahului imam itu. Baik, saya kira itu Pak Haji ya. Jadi tetap dengan kepala dingin, penuh bijaksana dan senyum manis ya. Kemudian pertanyaan, bagaimana ketika nama Nabi Muhammad disebutkan pada saat khutbah Jumat? Jamaah rahimakumullah, esensi kita tidak boleh berbicara itu kan sebenarnya dalam rangka supaya kita khusyuk mendengar. Nah, justru ketika sholawat itu ketika nama Nabi disebut dan kita membaca sholawat, itu tandanya kita lagi khusyuk, ya kan? Ya, enggak apa-apa. Itu tidak termasuk kategori iza qulta. Gimana hadisnya tuh Ustaz? Apabila sedang khutbah kemudian janganlah engkau berkata-kata ini gitu ya. Karena faqad lagau, maka sudah sia-sia Jumatnya. Jadi berkata-katanya itu ngobrol gitu. Dan walaupun juga ini ya memang masalah khilafiyah juga, beberapa imam mazhab itu tidak semuanya sepakat dengan itu. Jadi memahami hadis ini juga tidak semuanya seragam ternyata. Ada juga imam-imam mazhab itu yang mengatakan ya bahwa tidak membatalkan gitu ya. Nah, memang yang punya otoritas itu khotib ya ketika sedang Jumatan. Makanya khotib tidak segan-segan atau jangan ragu-ragu kalau memang ada anak-anak yang ribut ditegur, ayo adik-adik diam, nah gitu. Karena kalau jamaah itu kan sebenarnya tidak boleh tadi, Pak. Ya. Tidak boleh. Bahkan ansyid gitu. Cuma ngomong, jangan ribut, diem gitu. Itu aja tidak boleh gitu. Ya. Maka khatib ini yang punya otoritas, yang punya kewenangan untuk menghentikan seluruh pembicaraan, aktivitas. Tapi kalau orang yang dewasa yang ngobrol kan gak enak juga kita. Misalnya kalau anak-anak sih enak ya, tapi kalau orang dewasa udah ngobrol depan imam lagi duduknya kan, depan khatib gitu. Ya. Nah, saya kira itu Pak, itu malah bagian dari kekhusyuan itu kalau membaca sholawat itu. Baik, cukup atau gimana Ustaz Amin? Udah. Cukup ya? Oh gitu. Boleh satu lagi tambahan, extra time. Saya kalau tiap Jumat itu saya ada kotak amal gitu. Jadi saya Pak minta tolong geser gitu. Apakah itu membatalkan sholat Jumat gitu. saya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kotak amal digeser saya kira asal kita geser kita refleks kan ya. Nggak perlu pakai ngomong juga. Kalau dia tidur tinggal di ini aja. Kalau nggak dilewatin aja kalau udah tidur, kesian dia lagi capek kan. Nggak usah dibangunkan.
Ya, enggak usah untuk apa? Untuk berhati-hati saya kira enggak usah dengan kata-kata, cukup dengan isyarat saja gitu ya. Karena saya kira kalau dia bukan mu'alaf pasti paham lah. Ya, kalau orang Indonesia ya, kecuali kalau dia orang asing. Karena saya tidak tahu kotak amal itu apakah di semua negara Islam itu ada, tapi yang nyatanya di Mekah Madinah kan nggak ada Pak ya. Itu kalau Mekah Madinah ada, wah bisa miliaran itu sehari. Tapi kan nggak ada di sana kotak amal itu, cuma di Indonesia ya, kecuali misalnya orang asing yang datang ya, yang bisa jadi dia nggak paham juga tuh dengan budaya kita ada kotak berjalan begitu gitu. Karena di negaranya nggak ada seperti itu ya. Ya kalau yang seperti itu ya kita lewatin aja lah gitu. Kang Dadang mau nambahin? Salah. Tadi saya mendengar dan memperhatikan bahwa yang terakhir itu doa-doa itu kan yang terakhir tadi sebutkan sebelum-sebelumnya kan harus dengan berbicara dengan zikir dulu segala macam itu ya. Tetapi Pak Ustadz bilang bahwa yang paling utama adalah yang terakhir itu tentang batin. Cuman dalam hal batin itu saya belum begitu jelas, padahal itu yang utama katanya ya. Tapi saya belum begitu jelas Pak Ustadz. Maksudnya tuh yang batin itu tadi kan ada beberapa tuh yang disebutkan yang ada hadir sama menolak kebatilan. Tetapi intinya tuh sebetulnya bagaimana nih Pak Ustadz biar kita bisa melakukan itu Pak Ustadz? Iya, baik. Jadi tentang yang batin ini lebih pokoknya atau taubatnya itu Pak sebenarnya. Artinya apa? Kita harus membersihkan hati gitu dari segala sesuatu yang sifatnya menutup diri atau menutupi kita, yaitu kotoran-kotoran. Nah, misalnya kita punya salah, kita mohon maaf. Kita punya pernah menzolimi orang, kita minta maaf gitu ya. Kita pernah melakukan kehilapan. Nah itu. Jadi taubat itu kan yang repot memang kalau kita itu berbuat zolim kepada sesama Pak. Kalau kepada Allah kita bisa langsung mohon ampun ya kan. Tapi kalau kepada sesama itu kita harus minta maaf tuh satu-satu. Ini mohon maaf nih waktu jadi panitia kurban kemarin misalnya begini ya kan, ada ketidakadilan misalnya dalam distribusi yang disengaja, kalau nggak disengaja mungkin ya. Nah ini yang memang yang sifatnya apa ya, yang hak dengan sesama itu yang berat Pak. Jadi itu harus diselesaikan gitu. Kalau tidak maka akan tertolak doanya itu, penghalang gitu. Jadi ini yang makanya dikatakan sebagai pokok pangkal ya kan, utama, karena memang kebersihan batin itu kan baik dari kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Tapi yang berat itu ketika dengan sesama manusia ya. Kalau dengan Allah kita bisa langsung mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau dengan sesama manusia Allah bisa jadi tidak mengampuni kita gitu. Itu yang hadis al-muflis, apa itu, orang yang bangkrut di akhirat itu Pak. Orang yang bawa pahala macam-macam tapi kemudian ada yang keberatan dia masuk surga karena dulu waktu hidup pernah menzolimi gitu kan, pernah mempermalukan di grup WA misalnya. Kan itu bisa dituntut itu di akhirat kalau orang itu mau menuntutnya gitu ya. Tapi kalau orang itu mengampuni, nah, jadi sebenarnya kalau kita dizolimi itu sebenarnya juga sarana untuk kita dapat tiket surga Pak. Kalau kita dizolimi dan kemudian kita mengampuni, memaafkan gitu, ya Allah dia telah menzolimi saya, tapi jangan tuntut dia, jangan hisab dia, saya sudah memaafkan. Itu tiket ke surga juga sebenarnya. Makanya ketika kita dizolimi orang itu nggak usah marah sebenarnya. Itu kesempatan untuk kita mendapatkan rahmat Allah gitu ya. Ditabrak dari blok, ceder. Astagfirullahaladzim gitu kan. Istighfar, mohon ampun. Terus kita tanya, Mas kenapa?
ini Pak remnya belum kasih kita kasih duit gitu, ini untuk beli rem. Kampas remnya kamu ganti, membahayakan. Wah itu mantap itu. Ya, kita perlu belajar seperti itu ya. Baik Bapak sekalian, saya kira cukup ya sebelum ditutup Ustadz Amin. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Demikian wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.